Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama syarrafallahu rasulahul karim. Sebagaimana Allah muliakan Rasulnya yang sudah mulia itu. Fa ja'ala haqqahu a'zamal huquq. Allah jadikan haknya Rasul menjadi hak yang paling agung. Kadzalika demikian pula faqad syarrafa. Allah benar-benar telah memuliakan juga zaujatir rasulit tahirat, istri-istri Rasul yang suci-suci itu. Fa ja'alahunna, Allah jadikan para istri Rasul itu ummahatin lil mu'minin, ibu bagi orang-orang mukmin, yang mana orang mukmin pun harus menghormatinya. Jadi wanita biasa dari perempuan biasa karena dinikah Nabi menjadi mulia. Umat wajib menghormatinya. Paham ya? Fa'aujaba, Allah wajibkan ihtiramahunna nih. Hunna bukan hum ya. Yang kitab lawas hunna apa hum? Nah, yang benar hunna ya. Fa'ujaba, Allah wajibkan ihtiramahunna, menghormati para istri Rasul. Wa ta'zimahunna, dan mengagungkan para istri Rasul. Wa harramat, dan Allah haramkan nikahahunna, menikahi mantan istri Rasul, ala rijal, atas kaum laki-laki. Kenapa enggak boleh menikahi? Dari kemarin rotok keluar darah. Ikraman, untuk memuliakan di Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjaga perasaan Nabi. Kalau sampai misalnya maaf, mantan istri Nabi kau nikah, tentu Nabi tersinggung, cemburu ya. Wa hifdzan, dan guna menjaga lihurmati, kehormatan Rasulullah fi hayati, dalam hidup Rasul, wa ba'da wafatihi, dan setelah wafatnya Rasul. Wa dzalika, diharamkannya menikahi mantan istri Rasul, iku minal khususiyat, setengah saking keistimewaan allati khassa, yang telah mengkhususkan, mengistimewakan Allah Ta'ala biha, dengan tilkal khususiyat Rasulahul Karim, kepada Rasulnya yang mulia. Thumma, kemudian bayyana ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan anna dzawil arham ahaqqu bi irsi ba'dihim al-ba'dha, bahwa sanak famili kerabat itu lebih berhak sebagian dari mereka mewarisi sebagian yang lain. Dahulu sebelum diatur mawaris, warisan itu antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Tapi setelah ditetapkan hukum waris, maka warisan bukan atas dasar Ansor dan Muhajirin, tapi atas dasar kekerabatan, anak, ya, cucu, adik, istri, itu lebih berhak minal ghairi, daripada orang lain. Fal qaribun nasib, kerabat yang ada hubungan nasab, ahaqqu, dia lebih berhak bimirasi qaribihi, mewarisi kerabatnya, minal ajnabiyyil ba'id, daripada orang lain yang jauh, illa, kecuali idza aradal insanul wasiyata, jika seseorang ingin memberikan lewat wasiat. Kalau saya mati, tanah sak kedok itu berikan itu yang dari dulu bersama saya ngerintis madrasah ini. Kalau itu orang lain pun ya berhak dapat lewat wasiat. Paham ya? Fa innal ajnabiyya,
sungguh orang lain yang dapat wasiat ahaqqu lebih berhak minal qarib daripada kerabat yang menjadi ahli waris. Li'annahu la wasiyyata liwarisin. Karena tidak ada hak wasiat bagi ahli waris. Kalau ahli waris masih dapat wasiat juga, dapat double dong. Warisan dapat, wasiat dapat. Tidak adil. Kecuali jika ahli waris yang lain setuju. Ya, misalnya saya, Umi sebelum wafat, ngomong kepada anak semua, ini karena nanti yang barengi saya sampai saya sepuh, ini anak si Fulan, ini saya pamit ke anak-anak kabeh, untuk yang rumah ini tak berikan anak yang ini. Tugasnya barengi saya sampai mati. Ya, yang lain setuju monggo Pak. Ya sudah, boleh. Nanti anak yang ngerawat saya, Umi sampai wafat, itu dapat wasiat dan masih dapat warisan. Kalau ahli waris setuju. Paham ya? Wa hadzal hukmu, hukum ini itu yang mana? Ala wa huwa tawrisul qarib, yakni memberi hak waris kepada kerabat, dunal ajnabi, bukan kepada orang lain. Huwa, hukum ini adalah hukmullahil adil, hukum Allah yang maha adil. Alladzi anzalahu fi dusturihi wa kitabihil mubin, yang mana hukum ini Allah turunkan di undang-undangnya dan di kitabnya yang nyata. Wa ja'alahu hukman laziman, Allah jadikan hukum waris kayak begini menjadi hukum yang permanen, jangan tiru ayat-ayat yang sebelumnya. Ya. Fil ayatis sabiqah amarallahul mu'minin bitakhalli anit tabanni. Di ayat-ayat yang sebelumnya, ini Mas, anak Win Malang yang kadang bikin skripsi, ayat-ayat keterangan sebelumnya, itu anak-anak kadang nulisnya fil ayat alati qablah. Itu bahasa Arab rasa Jawa. Fil ayat alati qablah. Ya, bel ngono ya? Bela. Kak ngono kuwi. Fil ayatis sabiqah. Membahasakannya fil ayatis sabiqah. Kadang ono sing fil ayat fil a'la, di ayat yang ada di atas. Wah, kacau anak-anak. Tak tanya, kok begini Mas? Lah katanya dosen juga begini. Aduh, repot juga. Yang Arab itu begini, fil ayatis sabiqah. Di ayat-ayat yang telah lewat, ayat sebelumnya, Allah perintahkan orang-orang mukmin bitakhalli, supaya meninggalkan anit tabani, sistem adopsi anak. Sebut aja anak, kalau anaknya fulan ya anaknya fulan. Jangan dibilang anaknya fulan yang lain. Ojo. Kama amara bida'watil abna al-ad'iyai li abaihim. Sebagaimana Allah perintahkan untuk memanggil anak-anak yang anak angkat, ngebin ke bapak mereka sendiri. Ya, jangan ngebin kepada bapak angkat. Wa nisbatihim, dan menasabkan anak-anak angkat ilaihim, kepada bapak mereka sendiri. Paham? Ya. Saya kemarin acara di Haul Masuki di Mergosono, ada yang tetap dipanggil binnya yang bapak angkat itu. Lah, jok ini terus. Kapan-kapan harus sudah diberitahu anak ini bahwa aslinya bapakmu itu. Biar enggak jadi kebohongan. Itu kalau orang lain kan terkait dengan batalnya wudhu juga, gitu. Terkait dengan warisan. Setelah mati terkait dengan doa waladin solihin yada'ula. Kadang anak ndongakne, kadung anak ndongakne kuwi, nanti tiba kuwi duduk bapak ya. Ngerti ya?
Saya matur, segeralah nanti kalau momentumnya pas, diberitahu. Maaf dek ya, zaman ojo marah, bapak sampean itu. Ya, Quran merintah. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil anak-anak itu ngebin ke bapaknya, nasab ke bapaknya, jangan kepada orang lain. Waqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam mutabayyinan Zaid bin Harithah, dan benar-benar dahulu Rasul yang mulia mentabanni mengadopsi Zaid bin Harithah. Falamma umira bitakhalli anhu, ketika Rasulullah diperintah meninggalkan sistem adopsi, wa bida'watihi ila abih, dan diperintah memanggil Zaid bin Harithah ngebin ke bapaknya sendiri, asabat menimpa Zaid dan Zaid wahsyatun wahsyah, perasaan enggak enak. Tapi enggak apa-apa, enggak enak itu awal-awal aja, nanti lama-lama nyaman juga. Tetap harus disampaikan, wah berarti saya bukan putra mahkota. Emang bukan. Dia senang saya putranya Muhammad, nanti Muhammad wafat, kami jadi calon kepala negara. Enggak ada putra mahkota. Ini pakai demokrasi, pakai pilihan, gigit jari. Ya rada pusing juga, kaget. Ya. Wahsah-wahsah itu suasana batin enggak tenang. Apa namanya? Apa? Suasana enggak tenang itu apa? Setelah ada yang mati. Apa? Resah gelisah. Asabat menimpa Zaid dan Zaid bin Harithah wahsyatun gelisah gundah, faja'at hadhil ayatu aqibaha. Lalu datanglah ayat ini setelah ayat yang pelarangan adopsi. Tasliyatan li Zaid, guna menghibur si Zaid. Walibayani anna Rasul sallallahu alaihi wasallam intakhalla an ubuwatihi fa ilal wilayatil ammah, dan untuk menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika lepas diri dari status bapaknya Zaid, maka dia beralih kepada kewalian secara umum. Nabi kan kepala negara, enggak usah khawatir Zaid, kamu tetap di bawah kewalian Kanjeng Nabi, sebab Nabi jadi kepala negara. Ngerti ya? Kalaupun kamu dulu budak, Nabi mantan majikanmu, kamu menjadi maulanya, Nabi menjadi sayyidmu. Enggak lepas kok. Itu. Warra'fatis syamilah, kalaupun Nabi lepas diri dari ubuwah, status bapaknya Zaid, toh Nabi berpindah kepada wilayah umum dan kasih sayang yang bersifat umum, universal. Bil mu'minina ra'ufur, Nabi itu loh, bil mu'minina, ya, itu, apa itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, terus, azizun alaihi ma'anitum, terus, harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Jadi warra'fatis syamilah, ra'uf ra'fah, kasih saya yang universal. Allati ta'umul muslimin, yang itu mencakup seluruh umat Islam jami'an semuanya. Kamu enggak usah khawatir, tetap di bawah naungan Kanjeng Nabi. Tuna tafriqin, tanpa Islam membeda-bedakan, baina ibnin minas sulbi wa ghairih, antara anak dari anak kandung maupun anak dari orang lain. Semua di mata hukum sama. Li'anna wilayatahu, karena wilayah kasih sayang Nabi Muhammad SAW
baqiyatun langgeng, daimatun ya langgeng. Farrasulu ahaqqu bil mu'min min nafsih. Rasul itu lebih berhak untuk dipatuhi orang mukmin daripada dirinya sendiri. Wa huwa kadzalika ahaqqu min kulli qarib. Demikian pula Nabi lebih berhak dipatuhi daripada setiap kerabat sekalipun. Fahuwa al-amirun nahi. Nabilah yang berhak mengeluarkan perintah, nabilah yang berhak melarang, bima dengan segala aturan, yuhaqiqu yang bisa mewujudkan, merealisasikan as-sa'adata kebahagiaan, linnasi bagi umat manusia. Wahuwa al-abur ruhi. Muhammad adalah bapak rohani kita, bapak bapak spiritual likulli mu'min wa mu'minatin, bagi setiap mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Kalau Nabi bapaknya, istri Nabi ibunya, wa zaujatuhu tahirat, dan para istri Nabi yang suci-suci itu, hunna mereka semua adalah ummahatun lil mu'minin, menjadi ibu bagi orang-orang mukmin. Fala yanbaghi lil mu'min an yahzan, maka tidak patut bagi orang mukmin bersedih intakhallan nabi, jika Nabi melepaskan diri an ubuwati dari status jadi bapak, minat tabani dari sistem adopsi, karena status bapak Nabi secara rohani berlangsung kekal, enggak hilang ya. Li'anna ubuwwatahu ruhiyyata baqiyatun, karena sifat kebapaan Nabi secara rohani itu masih berlangsung kekal. Wa idza kana al-amru kadzalika, kalau memang demikian halnya, fa innahu yajib 'alal mu'minin, sungguh wajib atas orang-orang mukmin, an yakunar rasulu ahabba ilaihim, hendaknya Rasul menjadi orang yang lebih dicintai ilaihim oleh orang-orang mukmin itu, min anfusihim daripada diri mereka sendiri. Wa anna hukmahu, dan bahwa hukum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anfadhu, lebih harus dilaksanakan, min hukmiha, daripada hukum umat mereka, daripada hukum mereka sendiri. Wa haqquhu, ini min hukmiha apa hukmihim? Ada yang hukmihim? Enggak ada. Baliknya anfus ya. Wa haqqu, dan haknya Nabi, atharu, lebih dipilih, ladaihim bagi umat Islam, min hukukiha, daripada haknya diri mereka sendiri. Wasadaqa, dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala, ketika Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku ada di tangan kekuasaannya, la yu'minu, tidak sempurna iman, ahadukum, seorang dari kalian, hatta, sehingga aku Nabi menjadi ahabba, lebih dicintai, ilaihi, olehnya, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajmain, dan seluruh umat manusia. Mumpung rotok mulut ya, Allah marzuqna mahabbatahu, ya Allah anugerahkan pada kita semua rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna ittiba'ahu, anugerahkan kepada kita semua ittiba, keikhlasan, ketulusan, keridhaan, mengikuti sunnah-sunnahnya. Waj'alhu, jadikan Kanjeng Nabi Allah syafi'an, orang yang bakal memberi pertolongan, lana, kepada kami semua, yaumaddin, di hari pembalasan, yakni hari kiamat.
Sababun nuzul. Awalan rawal mufassirun fi sababi nuzul hadhil ayatil karimah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma arada ghazwata Tabuk amara an-nas bit tajahhuz wal khuruj. Para mufassir meriwayatkan tentang asbab nuzulnya ayat ini bahwa ketika Nabi Muhammad SAW hendak perang Tabuk, Nabi perintahkan umat manusia bersiap-siap wal khuruj dan berangkat. Faqala mengucap unasun orang-orang minhum dari mereka semua, nasta'zin aba'ana wa ummahatina. Kita minta izin dulu, pamit kepada bapak dan ibu kami. Turun ayat, Nabi lebih berhak kau taati daripada orang tuamu, kecuali karena kondisi. Apa anak enggak budal perang? Bapakku lo piyambakan sakit, wa monggo rawat bapakmu, rawat ibumu. Itu juga jihad. Daripada kau berangkat perang, lalu bapak ibumu sakit, enggak ada yang rawat, mati nanti. Fa'angzala maka turunkan Allah fihim tentang mereka-mereka yang akan pamit itu. Ayat mana? An-nabiyyu awla bil mu'minin. Nabi lebih berhak dipatuhi oleh orang-orang mukmin min anfusihim daripada diri mereka sendiri. Paham ya? Warawa meriwayatkan Al-Qurtubi, ini sebelum diberi nisbat Kurtuba, Spanyol. Ngaji kitabnya orang Spanyol boleh, ya, tidak putus sanad ya, nggak apa-apa, boleh, tidak harus orang Afghanistan ya. Maksud harus karangannya orang Afghanistan. Nggak haruslah. Tabaristan juga boleh. Itu wilayah-wilayah utara yang mungkin sekarang masuk negara bagian Rusia Tabaristan. Tabari tafsir, Tabari Sahih Muslim, Ibnul Hajjaj An-Naisaburi, Naisabur, wilayah sono-sono ya. Boleh, nggak apa-apa kok, boleh. Tidak ada keharusan yang dibaca harus bukunya orang Afghanistan, enggak harusnya. Warawa meriwayatkan Al-Qurtubi, Imam Qurtubi, fi tafsiri dalam tafsirnya, Alfiyah itu Ibnu Malik Al-Andalusi. Andalusi itu mana? Sama, separuh nyolong juga. Katanya Gus Dur, Spanyol itu separuh nyolong. Spanyol. Katanya Ki Mas Duki Mahfud berjanji itu Prancis. Al-Barzanji sebelum diberi nisbat Barzanj. Itu aslinya Barzong. Suara-suara mengingung itu bahasa-bahasa Prancis. Sanjungan maulid luar biasa, sejarah Nabi. Dan kalau versi Gus Baha itu akurat banget. Versi Kememun akurat banget isi kitab Barzanji. Kalau dawuhnya Ki Mas Duki benar, ternyata pengarangnya Barzong. Barzanj. Perancis saat dulu banyak muslim. Yang perlu dicari itu petilasan muslim Raja Ampat Papua, kan dari dulu kerajaan muslim juga. Raja Ampat. Itu barangkali sekian ratus tahun yang lalu ada ulamanya, terus ada karangan, dimunculkan aja. Asy-Syaikh Al-Fulani Al-Papuani. Enggak apa-apa. Biar enggak ada klaim bangsa kami yang wajib harus diikuti. Ilmu itu nyebar kemana-mana, Mas, rahmatan lil alamin. Jangan diklaim ya. Cari, ketemu luar biasa.
Kapan-kapan yang kini ngaji kitab pengarangnya Asy-Syaikh Al-Fulani Al-Papuani Al-Raja Empati. Mosok Raja Empati. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ada pengarang baru produktif banget. Tafsir, hadis. Itu Imam Kitobari. Kalau enggak salah dia masih keturunan Imam Syekh Nawawi Banten. Pernah ketemu saya memberi hadiah kitab. Mungkin kita cari di lemari ada bel. Itu syarahnya Bulughul Maram. Kitobari. Kalau belum pindah, dahulu seingat saya perkenalan rumahnya sebelum Jakarta itu apa namanya? Kabupaten sebelum Jakarta itu. Setelah Cikarang. Loh, Cirebon lagi lah. Wis kono, hampir Jakarta, Bekasi. Tapi aja keliru, engko ditulis Kiai Tobari Al Bekasi terus Kang Bongso Bekas ngawur ae. Duduk Kang Bongso Bekas, terus mau maknai bongso rosoan ngawur. Luar biasa. Itulah benar-benar rahmatan lil alamin. Siapapun boleh jadi ilmuwan. Dari kalangan apapun, dari suku apapun, dari keturunan apapun, dari nasab apapun, dari latar belakang apapun. Jangan portal rahmatan lil alamin. Jangan bikin sekat. Warawal Qurtubi fi tafsirih anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza hadarathu jika datang kepada Kanjeng Nabi jenazah. Jadi orang mati selesai dimandikan, dikafani, diaturkan Nabi, monggo Nabi dipun salati. Ya. Nabi nanya, iki duwe utang ora gembil iki? Mungkin mayite jenenge gembil. Tapi aja saiki mbil. Besok-besok ya. Nyelawat cek aduh kidul cedek kono. Sa'ala Nabi bertanya, hal adakah dainun ada hutang ala sahibia pada jenazah ini? Fa in qalu jika sahabat menjawab, la mboten Nabi mboten gada hutang. Tenan to nggih mboten gada hutang. Sallallahu alaiha Nabi kersa mensolatinya. Maksudnya mengimami. Wah, beruntung sekali. Orang disolati Kanjeng Nabi, didoakan langsung Kanjeng Nabi. Pasti ijabah, Mas. Wa in qalu na'am. Jika sahabat berucap, enggak ada hutang. Kala Nabi dawuh, sallu ala sahibikum. Alah, konco kimi salatono dhewe wis. Aku gah nyolati. Tapi syariat Islam mayit harus disolati, tetap wajib disolati. Ojo dikubur tanpa disolati. Tapi Nabi enggak kerso. Salatono dhewe koncomu iki. Sallu ala sahibikum. Terus itu ada sahabat Tolha, ada Sidina Ali, enggak sampai hati ada temannya diboikot Kanjeng Nabi. Wah, iki koncoku neng kamar gasek sak kamar dadak diboikot Nabi, diboikot Mbah Yai gak gelem nyolati. Ngacung, pun kula sing nyaur. Tenan ta? Nggih. Terus akhirnya Nabi gelem nyolati. Itu sekaligus menjadi dalil bahwa di saur orang lain itu ada manfaat langsung diterima mayit. Buktinya, dari tadi Nabi enggak mau mensolati, begitu ada yang lunasi utang, Nabi langsung berubah, mau nyolati. Halo. Falamma fataha, ketika memberikan kemenangan, Allah alaihi atas Nabi, al-futuh, berbagai kemenangan, penaklukan demi penaklukan terus, wilayah Islam semakin luas. Tentu kiriman pajak juga semakin banyak dari berbagai daerah, ekonomi meningkat. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti tak beri keterangan, enggak boleh ngantuk. Paham semua. Ma min mu'min
illa wa ana awlan nasi bihi fid dunya wal akhirah. Tiada seorang mukmin pun kecuali saya, kata Nabi, orang yang lebih berhak dengannya di dunia dan di akhirat. In syi'tum iqra'u, baca jika kamu mau, an-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim. Fa ayyuma mu'minin taraka malan, mana ada seorang mukmin, mana-mana orang mukmin mati meninggalkan harta aset, falyarithu, silahkan mewarisinya, asobatun, sejumlah orang, asobatu man kanu, asobah orang yang ada anaknya, orang tuanya, wa intaraka dainan, jika si mayit itu meninggalkan hutang, audiaan atau anak-anak terlantar, iyalan keluarga dia terlantar, falyatini, silahkan dia datang padaku, fa'ana maulahu, akulah pelindungnya, akulah penjaminnya. Dengarkan, Indonesia mungkin satu-satunya negara yang mengadopsi hadis ini masuk dalam pasal undang-undang. Mbak Bella apal pasal 26? Kok enggak apal? Pasal 26, 27, fakir miskin, anak-anak, ya tak? Anak yatim, anak terlantar, dijamin oleh negara. Ini terinspirasi dari hadis ini. Terus mereka-mereka yang tetap ngapirin Pancasila, ngapirin UUD 45, maunya mereka apa sih? Apa memang ajaran Islam harus diberi judul syariat Islam? Ya. Nanti gembil kemana-mana baduke ditulisi gembil Islam. Zaman bikin toko, cukup tulisi toko sejahtera. Enggak harus ditulisi toko Islam. Yang penting cara dagangnya, jual beli, wayah zakat, ya zakat. Wayah sholat, ya sholat, enggak nipu, enggak bohong, enggak curang. Ya itu toko Islam. Meskipun namanya, apa tadi? Toko sejahtera, warung apa, Bel? Warung lemintu, apa mana? Apa enggak warung sing tepak apa jeneng? Warung duit moro dhewe, ngono ya. Wong jeneng itu boleh-boleh. Ya. Sing penting itu sing dilakoni piye. Ojo nemen-nemen lah sama itu dengan formalitas. Dari dulu wong Jawa terbiasa jenenge Budi, calon bapak ngono ya. Aman ngerti Pak Budi apa? Nah, moro tuane Mas Gembil jere. Amin. Wong Jawa iki biasa. Wong jeneng Arab iki lho malih koyok-koyok Jawa. Ketua takmir sabilillah. Perjuangannya luar biasa. Namanya musiran. Itu aslinya musiron. Aisara wong kang gampang ekonominya. Mudhareknya yusiru. Masdarnya isaron. Fahuwa musirun. Lek nasab musiron. Karena ilat Jawa musiran. Jadi dari dulu Islam Jawa enggak nemen-nemen dengan apa? Enggak menganggap terlalu penting dengan identitas dohir itu. Ya. Yang penting itu substansi. Tukijan, bejo, terus apa? Singo di mejo, singa di meja. Sing aneh dengan makna yang sama, itu lafati Arab wis koyok dadi syekh. Wong Jawa dijenenge Pak Urip Sumarjo, Urip. Itu biasa. Tapi lek Yahya. Padahal maknanya ya urip tuh Yahya. Apa oleh Yahya kok malih? Wah. Padahal terjemahannya ya urip. Zaman dijenenge bejo ngono gurung rego. Kalau jenenge Syekh Faiz. Padahal Faiz maknanya wong kang bejo. Ancen wong Jawa ya.
Ora enek wong gelem jenenge anake. Sapa anakmu jenenge? Apa? Oh ya. Sapa? Kunci. Sapa? Sapa? Mas sapa? Ya kapan-kapan ya diceluk Mas Bengawan. Bengawan ini Telaga Kausar. Bengawan. Bismillahirrahmanirrahim. Santai ae. Apa arti sebuah nama? Ini menginspirasi bangsa Indonesia untuk membuat pasal di UUD 45 bahwa negara bertanggung jawab atas rakyatnya yang miskin. Saya berusaha menyampaikan aspirasi, semoga benar-benar nyampe ke Presiden. Mohon pupuk, ketersediaan pupuk. Ya, jangan ada mafia yang mempermainkan harga dan peredaran pupuk, akhirnya menyulitkan petani. Petani kalau pupuk langka mahal, enggak diberi pupuk, enggak panen atau panen sedikit, diberi pupuk berbiaya tinggi. Ketika harus dijual mahal, kasihan konsumen. Nah, konsumen ayo bongsone dewe, ya kasihan. Yang harus segera diberantas itu ya mafianya. Saya matur, aku enggak njaluk reno-reno, tak jaluk ketersediaan pupuk, obat, benih. Kalau pertanian beres, Mas, itu nanti ngefeknya kepada stabilitas. Negara yang soal makanan masih enggak beres, itu rawan terjadi konflik, perampokan, pembunuhan. Wong lek lapar apapun dia lakukan, kelaparan. Terus kalaupun terpaksa impor dari luar negeri, negara asing yang mengekspor ke kita, main-main. Oh, Indonesia bergantung pada kami. Dia bisa, misalnya Cina, kita ngimpor dari Cina. Cina bilang, kami kirim beras 4 juta ton dengan harga sekian, kalau enggak. Dan harga sebegitu, enggak harus dibayar full, bayar separuh. Tapi kami minta hak kelola. Sekian gunung nikel di Morowali ada di kami. Nah, kalau negara kelaparan kan, mau enggak mau tanda tangan. Bahaya apa enggak? Bahaya. Negara enggak berdikari itu apa namanya? Enggak swasembada. Ya. Jadi ke depan rumusnya harus swasembada pangan. Jangan ketahanan pangan. Kalau ketahanan yang penting di Nyuwun Sewu, di Bulog-Bulog tersedia cukup untuk 3 bulan ke depan. Kita punya ketahanan pangan. Enggak peduli cara Bulog mendapat beras dengan impor. Yang penting ada ketahanan. Kalau bagi kami, jangan ketahanan lagi. Tapi kedaulatan pangan. Swasembada pangan. Kemandirian pangan. Diproduksi oleh petani Indonesia. Dipasarkan oleh pedagang Indonesia. Diawasi oleh aparat Indonesia. Diatur oleh regulasi Indonesia. Dibeli, dikonsumsi oleh orang Indonesia. Syukur-syukur lebih. Itu bukan sekedar ketahanan pangan. Itu kedaulatan pangan. Kita enggak disetir bangsa lain. Orang bangsa lain tahu kita kekurangan beras, gula. Menteriku copot sih, enggak dicopot. Saya enggak kirim. Ya kepaksa Mas dicopot. Itu obok-obok sudah. Intervensi. Mengurangi makna kedaulatan. Ngerti ya? Nah nanti dari yang sangat strategis ini, kedaulatan pangan, terus dilanjut sampai kedaulatan teknologi. Dengan punya negara kuat, mandiri berdaulat di bidang pangan, di bidang modal, enggak bergantung investor asing. Negara ini harus nabung sampai punya
apa namanya, tabungan negara itu apa namanya, itu sampai kalau bisa ribuan triliun. Sehingga untuk mendirikan pabrik apa, investor boleh masuk. Tapi harus begini-begini. Kalau you nggak manut, aku duwe duit dewe. Ngono mas. Itu kita terima investasi asing, tapi kita iso gagah. Kalau kita sendiri nggak punya modal kuat, investornya mengatur, kami masuk dana sampai 100 T untuk ini. Tapi kami minta tim ahli sekian persen harus orang asing. Dengan gaji minimal 200 juta per bulan. Itu namanya mengeruk kekayaan, merampok atas nama tenaga ahli. Sementara yang dalam negeri wis profesor lho, 16 juta mas. Yang asing terima insinyur lho, wis di atas 100 juta. Nah kayak begini ini mas. Gara-gara kita bergantung investasi asing. Kalau cadangan devisa negara kuat sampai ribuan triliun, duwe modal dewe, duwe emas batangan sekian ratus ton, duwe dewe, bangun dewe. Asing lek gelem ngene melok, gak gelem gak melok gak paten, aku duwe duit dewe ngono. Aman dadi presiden. Ya. Ngono iku. Jadi menuju benar-benar merdeka sejati. Pangan, mari ngono teknologi. Terus mari ngono politik dan budaya. Diatur-atur dhewe, Mas. Kalau budaya tentu menyangkut akidah juga, menyangkut agama. Iran boleh masuk, tapi jangan bawa Syiah. Amerika boleh masuk, tapi jangan diboncengi kristenisasi atau liberalisme atau apa lanang padha lanang apa jenenge? Apa? LGBT. Ente boleh masuk, tapi jangan merusak budaya kami. Itu kuat mas kita. Nah rakyat juga diedukasi. Ojo terus bergantung dengan panganan asing. Bolak-balik sing disenengi apa panganan Jepang ya, Pak? Apa? Kimchi apa? Apa? Sushi apa mana? Ramen. Terus Korea ya. Jasuke apa ya? Apa itu? Tutuk Jepang dah. Lah apa itu? Wah, jagung susu. Walalala, tak kira Jepang. Jangan terlalu terus hamburger, pizza. Yang ngono tapi pisan pindo. Kembalilah seperti zaman kuno dulu. Mbote doyan, pohong doyan, gembili doyan. Ya. Emang ngerti? Wae uwi sing nang dhuwur, gantung-gantung. Katak ya. Ya. Katak doyan. Wis suwek yo doyan, gadung yo doyan. Pelem doyan, gadung apa? Sing kaya pelem pakel ya doyan wis ngono-ngono kuwi Mas. Kudune ku. Ganyong ya doyan, Garut ya doyan, bonggol gedang ya. Lah mbiyen niku gedang kepok yang masih muda itu empolnya itu kayak rebung. Dimasak itu gurih. Nah, kalau rakyat terbiasa dengan makanan-makanan yang disediakan Allah di alam Indonesia, barangkali suatu saat sedikit mengalami resesi pangan. Itu kita menter, Cina enggak kirim beras, gak paten, sik duwe uwi, sik duwe mbote, sik duwe tales, sik duwe gembili. Iya tak? Kalau rakyat enggak terbiasa dengan makanan-makanan yang tersedia, begitu ada krisis beras, ada krisis gandum, bergantung impor, lah negara sana mendikte. Mau nggak mau kita ikut sana. Nggak baik. Ayo menuju merdeka yang sebenar-benar merdeka.
termasuk ngaji kitab kuning, ini enggak boleh hilang. Ini khas Nusantara. Arab kaun. Zaman mondok ning Arab, ning Said Maliki, iku diwaca wer. Engko Said Ahmad ente maca wer. Ganti maca wer. Ganti kitab liya wer. Wis salam buyar. Sing urung patek ngerti yang ini tok. Jadi sampean menemukan guru kiai telaten ngoncei mreteli perkalimah, memberi penjelasan kadang kata dijelaskan. Itu ya di Indonesia ini. Bejo sama ini. Fauzan. Bejo adikmu Fauzan. Ala Ibnul Arabi. Fangqalabatil an al-hal. Fangqalabat berbalik. Berubah total. Al-ana sekarang. Al-halu keadaan. Bisababi dzunub. Sebab banyak dosa. Fa in taraku malan, jika mereka meninggalkan harta, apa ini? Duyiqah, ya. Benar. Fa in taraku, jika mereka meninggalkan malan harta, duyiqah, dibatasi, dipersempit, al-asobatu keluarga mayit, fi dalam hartanya. Nanti ngurus warisan, suratnya mahal, pajaknya mahal. Wa in taraku diya'an, jika orang mati meninggalkan keluarga terlantar, uslimu ilaihi. Mereka diserahkan pada keluarganya. Enggak dijamin oleh negara. Ini di Timur Tengah ya, Indonesia masih lumayan baik. Fahada tafsirul wilayatil madhkurah. Inilah penjelasan dari makna al-wilayah, bahwa negara Kanjeng Nabi memegang wilayah ammah. Fi hadil ayat, di ayat ini bitafsirin Nabi dengan tafsirnya Kanjeng Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Wa tabiinihi, dan dengan penjelasannya Kanjeng Nabi. Nah, kalau Nabi sudah penjelasan yang lain enggak sama dengan hadisnya Nabi, no reken. Lewat wis. Nabi menjelaskan kayak begini, bahwa negara wajib menanggung anak-anak terlantar. Kok masih ada orang berpendapat lain? No way. Ya, no reken. Bahasa Arabnya, wala atar ba'da arus. Enggak ada yang lebih wangi lagi setelah wanginya mempelai. Enggak boleh acara manten, lalu ada tamu, dandanannya lebih wah daripada manten, ngawurai. Nanti manten yo tersinggung, Mas. Ya. Miftah, engko lek gembil dadi manten ning kono. Zaman dandane aja ganteng nemen-nemen ya. Bahaya. Bisa-bisa mantene beralih ya. La atar ba'dar arus. Enggak boleh ada yang lebih wangi daripada mempelai. Mulahadhah catatan. Al-awwal huwa sabab. Hadis yang pertama itu sebab asbabun nuzulnya ayat. Wasani hadis kedua, maksudnya marwahul Bukhari, huwa adalah tafsirun menjadi penjelas limaknal wilayah, penjelas bagi makna bahwa Nabi aula bil mu'minin. Fatanabbah, ingatlah kau, sadarlah kau, atau ifut tafsir.